Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen untuk PP. Oke, kita lanjutkan sebelum kita isoma dengan pengkajian pasien atau PP. Jadi pengkajian pasien ini sebenarnya gambaran umumnya mungkin yang Bapak Ibu dan harus ketahui tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah tentunya mengumpulkan informasi dan data. Ya, dan kalau kita sudah mengumpulkan informasi dan data, maka kita harus menggunakan data tadi untuk menganalisa kebutuhan dan identifikasi kebutuhan pasien. Dan kalau kita sudah berhasil mengidentifikasi kebutuhannya apa, selanjutnya maka kita membuat sesuatu yang disebut sebagai rencana perawatan. Ya, jadi memang di dalam standar ini semuanya saling sambung menyambung. Ya, tadi kalau bicara soal ringkasan pasien pulang, yang tadi menjadi pertanyaan terakhir mungkin yang dijawab oleh Dr. Aryati, itu juga menyambung juga dengan standar dari KE. Ya, jadi KE tadi edukasi pasien pulang itu betul-betul diminta apa yang menjadi sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi memang standar ini semuanya saling sambung menyambung Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin saran dari kami pada waktu Bapak Ibu menyiapkan akreditasi untuk selanjutnya, Pokja itu boleh ada, ya, tapi harus diingat bahwa Pokja itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Artinya Pokja itu harus saling paham apa yang menjadi kebutuhan dari standar yang lainnya juga, sehingga regulasi atau apapun yang dibuat itu menjadi tidak tumpang tindih atau juga mungkin saling bertentangan. Ya, jadi harus dilihat juga di standar lainnya pemenuhan kebutuhannya apa. Ya, kita lanjut ke standar yang berikutnya. Fokus untuk PP ini ada 4. Jadi yang pertama adalah pengkajian awal, kemudian yang kedua adalah pengkajian ulang, yang ketiga adalah pelayanan laboratorium dan pelayanan darah, dan yang terakhir adalah pelayanan radiologi klinik atau RIR. Ya, kita mulai dengan yang pertama yaitu pengkajian awal pasien. Di sini ada PP1, PP1.1 dan PP1.2. Jadi yang pertama untuk PP1 adalah identifikasi kebutuhan perawatan melalui proses pengkajian. Dan yang kedua adalah PP1 pengkajian awal itu sendiri. Kalau PP1.2 di sini adalah screening resiko untuk nutrisi, nyeri, kebutuhan fungsional termasuk resiko jatuh dan kebutuhan khusus lainnya. Ya, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Ini untuk isi pengkajian awal minimum. Ya, jadi minimal yang harus ada dalam suatu pengkajian awal itu apa aja? Ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama keluhan itu sudah pasti, yang kedua status fisik, yang ketiga psikososio-spiritual. Jadi kebutuhannya apa? Psikologis, sosiologis, sosial kemudian spiritualnya itu apa? Ekonominya dalam hal ini terkait dengan cara pembayaran, riwayat kesehatan pasien, riwayat alergi, penggunaan obat, pengkajian nyeri, resiko jatuh, pengkajian fungsional, ini biasanya oleh keperawatan, resiko nutrisi, kebutuhan edukasi, dan rencana pemulangan pasien atau discharge. Ya, jadi ini isinya dan pengkajian ini dilakukan oleh setiap PPA. Ya, jadi tadi saya misalnya sampaikan kalau pengkajian fungsional biasanya keperawatan. Ya, kalau yang lain mungkin DPJP-nya. Ya, jadi sesuai oleh PPA semuanya harus melakukan pengkajian ini. Ya. Pasien beresiko, screening itu merupakan bagian dari pengkajian awal yang dilanjutkan dengan pengkajian lanjutan. Ya, jadi ini adalah awal masuk pasien, ini yang minimal harus dilihat. Ya. Pengkajian dilakukan oleh PPA yang kompeten dan dapat dilengkapi oleh lebih dari satu individu dan dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda. Ya, jadi boleh-boleh saja. Ya, karena dalam hal ini adalah DPJP itu adalah ketua tim atau kaptennya. Jadi yang lainnya boleh bekerja dalam satu tim untuk sama-sama melakukan pengkajian ini. Yang paling penting, ini sudah harus terisi lengkap dan memiliki informasi terkini atau dalam 30 hari ya pada saat pasien itu dirawat atau sebelum tata laksana berikutnya dimulai. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 30 hari itu kita akan masuk ke chapter yang berikutnya atau pengkajian ulang. Untuk elemen penilaiannya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama harus ada regulasinya dulu. Ya, tentang pengkajian awal dan pengkajian ulang medis dan keperawatan untuk unit gawat darurat, unit rawat inap, dan unit rawat jalan. Untuk isi dari pengkajian minimal awal itu adalah poin A sampai L, ya tadi yang kita sudah bacakan, harus dilakukan oleh PPA yang kompeten,
Jadi memang sudah ada kewenangannya boleh melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan dibuat perencanaan pulang yang mencakup identifikasi kebutuhan khusus dan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang disusun sejak pengkajian awal. Ya, jadi misalnya kalau dia pasien dengan gagal jantung, maka harus dibuat perencanaan pulangnya apa yang diperlukan pada waktu pulang. Ya, tadi obatnya seperti apa, boleh naik tangga atau tidak, ya kamarnya harus di bawah, misalnya seperti itu, nggak boleh kamarnya ada di lantai 2, apa aja obat yang harus diminum, kapan kontrol dan sebagainya, itu adalah bagian dari perencanaan pulang, Bapak Ibu. Ya, nah untuk 1.1 ya. Pengkajian awal medis dan keperawatan tadi dilaksanakan dan didokumentasikan dalam waktu 24 jam sejak pertama pasien masuk rawat inap. Ya, jadi kalau masuk itu dalam 24 jam semua elemen A sampai M tadi harus dilengkapi. Ya. Pengkajian awal medis menghasilkan diagnosis medis. Pengkajian awal keperawatan menghasilkan diagnosis keperawatan. Ya, jadi tadi memang sudah dikatakan berbagai PPA itu melakukan pengkajian, ya. Sebelum pembedahan pada kondisi mendesak, jadi misalnya pasien dengan sitooperasi, minimal tercatat beberapa catatan singkat dan diagnosis praoperasi yang didokumentasikan dalam rekam medik. Jadi kalau tadi misalnya kan belum tentu semuanya bisa dilakukan karena misalnya 1 jam ke depan harus operasi. Jadi ini yang minimal harus ada catatan singkat dan diagnosis praoperasi. Jadi at least kondisi pada waktu masuk itu jelas. Ya, apa saja dan kemudian kenapa harus dilakukan sitooperasi tersebut, ya. Kemudian untuk pengkajian medis tadi yang dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum pasien menjalani prosedur di layanan rawat jalan itu dilakukan sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya, dan kalau lebih dari 30 hari maka harus dilakukan pengkajian ulang. Ya, hasil dari seluruh pengkajian itu yang dikerjakan di luar rumah sakit. Jadi kalau misalnya pasien sudah dilakukan pengkajian itu sejak sebelum masuk rumah sakit, karena misalnya mungkin merupakan pindahan dari pasien lain, itu diverifikasi pada saat masuk rawat inap atau sebelum tindakan di unit rawat jalan. Ya, jadi kalau dari luar sudah dilakukan pengkajian awal, maka pada waktu datang ada verifikasi ulangnya apakah pengkajian tadi memang masih sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Ya, jadi tidak kita mencegah jangan sampai ada perubahan kondisi pasien yang tidak terdeteksi karena pengkajian awalnya tidak dilakukan verifikasi. Untuk 1.2, di sini sudah mulai ke yang lain atau tambahan, yaitu kriteria risiko nutrisi yang dikembangkan bersama dengan staf yang kompeten dan berwenang, ya. Kemudian di screening untuk risiko nutrisi sebagian dari pengkajian awal. Nah, kalau memang ada bermasalah dengan risiko nutrisinya, baru dilanjutkan dengan pengkajian gizi. Ya, jadi tidak usah pengkajian gizi secara lengkap dilakukan di awal, tapi mungkin sifatnya lebih screening. Kalau ada masalah, skornya lebih dari sekian, baru masuk kepada pengkajian gizi. Pasien di screening juga untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh. Ya, jadi di sini ada hal-hal tambahan juga yang kita lakukan di luar pengkajian awal tadi, tapi tetap masuk dalam elemen A sampai M yang diminta pada maksud dan tujuan. Ya. Nah, untuk 1.3 Bapak Ibu, ini sudah masuk dalam pengkajian khusus. Jadi tadi ada pengkajian awal, ditambah lagi dengan pengkajian tambahan atau pengkajian khusus tadi. Siapa saja yang harus mendapatkan pengkajian khusus? Ini adalah minimal yang ada. Ya, apa saja yang minimal? Yang pertama adalah neonatus, kemudian anak, kemudian remaja, kemudian obstetri atau maternitas, geriatri, kemudian sakit terminal atau end of life atau menghadapi kematian, pasien dengan nyeri kronik atau nyeri yang intens, pasien dengan gangguan emosional atau psikiatri, pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol, korban kekerasan atau kesewenang-wenangan, ya, pasien dengan penyakit menular atau infeksius, pasien dengan kemoterapi atau radiasi, ya, imunokompromis, serta pasien dengan sistem imunologi terganggu, ya. Nah, untuk elemen penilaiannya, rumah sakit harus menetapkan pengkajian khusus yang poinnya A sampai M tadi pada maksud dan tujuan, ya, populasinya yang mana saja. Dan kalau ada memang di rumah sakit itu, maka harus dilakukan pengkajian tambahan sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Ya, jadi ini tidak akan sama untuk setiap rumah sakit, bisa saja berbeda. Ya, tadi kalau misalnya rumah sakitnya hanya gigi dan mulut, ya tentunya neonatus tidak ada. Ya, jadi silahkan ditentukan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit Bapak Ibu dan dibuat regulasinya sesuai dengan standar yang permintaan pada standar. Ya. Sekarang kita lanjut, tadi pengkajian awal sudah masuk ke pengkajian ulang pasien.
Ya. Pengkajian ulang itu kapan dan interval waktunya seperti apa, ya. Jadi di sini yang diminta adalah rumah sakit melakukan pengkajian ulang bagi semua pasien dengan interval waktu yang ditentukan dan kemudian dibuat rencana asuhan lanjutan. Nah, kalau tadi pengkajian awal itu oleh PPA, sama pengkajian ulang juga oleh PPA. Ya, tapi kapan dilakukan pengkajian ulang? Ya, nomor satu adalah secara berkala selama perawatan. Ya, di sini dikatakan misalnya staf perawat secara berkala mencatat tanda-tanda vital, nyeri, ya, kemudian penilaian dan suara paru dan jantung, ya mungkin juga resiko jatuh, ya ada pengkajian ulangnya, ya. Setiap hari oleh dokter untuk pasien dengan perawatan akut, ya. Juga dalam menanggapi perubahan signifikan dalam kondisi pasien. Jadi setiap pasien dengan perubahan kondisi itu harus ada pengkajian ulangnya, ya. Dan jika didiagnosis pasien telah berubah, jadi kalau diagnosis pasien itu berubah dan kebutuhan perawatannya juga berubah, itu pasti ada revisinya. Ya, jadi kalau misalnya di awal masuk hanya misalnya nyeri abdomen, tapi tiba-tiba sekarang sudah ketahuan ternyata pasiennya misalnya appendicitis. Nah, maka di situ juga ada pengkajian ulangnya. Ya, kenapa? Karena memang nyeri abdomen kalau dia menyeluruh dengan appendicitis itu pasti rencana asuhan dan juga rencana discharge-nya itu akan berubah. Ya. Untuk menentukan apakah pengobatan dan perawatan lain telah berhasil dan pasien dapat dipindahkan atau dipulangkan. Jadi hal-hal 5 dari hal ini adalah hal-hal yang menentukan kapan seorang pasien harus dilakukan pengkajian ulang. Ya, jadi misalnya pengkajian ulang dilakukan untuk menentukan kapan pasiennya boleh pulang. Itu harus dilakukan pengkajian ulang. Ya, jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang menyebabkan seseorang pasien atau satu pasien bisa dipulangkan itu di atas dasar dari pengkajian ulang yang dilakukan oleh PPA. Nah, elemen penilaiannya di sini, rumah sakit melaksanakan pengkajian ulang di sini oleh DPJP, perawat, dan PPA lainnya untuk menentukan rencana asuhan lanjutan. Ya. Nah, untuk intervalnya itu kita serahkan ke rumah sakit, tetapi untuk yang medis itu dilaksanakan minimal 1 kali sehari, ya, termasuk pada hari Minggu dan libur. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu kalau hari Minggu dan libur kadang-kadang dokternya suka datangnya hanya 1 kali pada waktu weekend, ya. Terutama di sini untuk pasien akut. Kemudian ada bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal 1 kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Jadi artinya pada waktu handover perawat di situ ada pengkajian ulang lagi, ya. Kemudian terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh PPA lainnya dan dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit. Jadi yang di atas tadi poin B, poin C itu tadi itu adalah minimal. Tapi di luar itu Bapak Ibu boleh membuat suatu kriteria lain. Misalnya, kalau pasien ini harusnya sudah pulang atau mungkin masa akutnya sudah selesai, tinggal fisioterapi saja misalnya. Haruskah DPJP-nya misalnya hadir setiap hari? Mungkin tidak usah. Ya, pada saat sudah tinggal fisioterapi saja, ya mungkin ditentukan misalnya apakah setiap 3 hari atau 1 minggu kemudian, silahkan. Ya, jadi betul-betul pengkajian ini semua kita serahkan kepada kebutuhan pasien dan dibuat ketentuan dan regulasinya sesuai dengan kebutuhan pasien juga. Ya. Lanjut untuk pelayanan laboratorium dan pelayanan darah, ya. Di sini untuk standar PP3 yaitu PP3, PP3.1 dan 3.2, ya. Di sini pelayanan laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai peraturan perundangan. Untuk elemen penilaian PP3, rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan laboratorium di rumah sakit. Dan yang pasti, pelayanan laboratorium ini harus buka 24 jam 7 hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Untuk elemen penilaian 3.1, pimpinan laboratorium harus melakukan 5 hal ini. Ya. 1, menyusun dan evaluasi regulasi. 2, pengawasan dan pelaksanaan administrasi. 3, melaksanakan program kendali mutu internal dan eksternal, ya, dan mengintegrasikan program mutu laboratorium dengan program MFK dan PPI. Ya. Melakukan pemantauan dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium dan mereview serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan. Ya, ini tugasnya pimpinan laboratorium, ya. Kemudian untuk staf laboratorium di sini memenuhi semua persyaratan kredensial termasuk POCT atau pemeriksaan yang dilakukan di samping tempat tidur pasien. Ya, misalnya glukometer, ya, bagaimana penggunaan glukometer, maka seseorang yang memang punya kredensial untuk melakukan ini, ya, bisa perawat misalnya,
itu sudah masuk persyaratan kredensialnya. Ya, lanjut kita bahas. Nah, untuk standar yang selanjutnya di sini adalah 3.3 mengenai kerangka waktu pemeriksaan. Rumah sakit harus membuat suatu regulasi untuk kapan waktu pemeriksaan itu dikatakan sebagai reguler dan kapan dilakukan sebagai situ. Dan kemudian ada bukti pencatatan dan evaluasinya termasuk untuk pemeriksaan rujukan yang dikirim keluar. Ya, jadi kalau misalnya pemeriksaan reguler yang dikirim keluar itu misalnya sudah masuk, misalnya kalau untuk yang paling sering dikirim itu biasanya hormonal ya, contoh misalnya tiroid, itu berapa hari? Mungkin 5 hari misalnya sudah masuk, ya itu harus juga dilakukan evaluasinya ya terhadap hal-hal yang dilakukan di luar rumah sakit. Kemudian reagensia esensial di sini untuk 3.4 ya. Bagaimana penyimpanan, pelabelan dan distribusinya. Jadi bagaimana reagen itu disimpan di dalam unit laboratorium, seperti apa labelnya kalau memang dia termasuk misalnya bahan berbahaya beracun, dan bagaimana distribusinya. Ya, jadi kalau misalnya dibagi reagennya itu dari satu kontainer besar, kemudian pada waktu mau digunakan oleh petugas lab itu digunakan dalam satu kontainer yang lebih kecil, bagaimana proses distribusinya? Apakah proses distribusinya tersebut aman? Ya, dan apakah APD-nya sudah sesuai dan sebagainya. Itu juga harus ada bukti pelaksanaan evaluasi serta audit terhadap reagensia esensial ini, ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk 3.5 di sini adalah mengenai spesimen. Ya, jadi tentunya di sini ada alur bagaimana permintaan pemeriksaan, ya ini sepertinya sudah ada, yang lalu juga pengambilan, pengumpulan dan identifikasi spesimen, ya termasuk kalau menggunakan barcode, bagaimana jangan sampai barcode-nya itu misalnya menutupi atau membuat identifikasi pasien menjadi tidak kelihatan misalnya. Sering sekali kalau kita pakai barcode itu nama identifikasinya itu menjadi kecil ya, atau mungkin juga malah ada yang tidak ada, harus memakai stiker yang berbeda. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Kemudian pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetan kalau ada. Ya, jadi misalnya kalau misalnya darah ini harus disimpan karena nanti ada kemungkinan misalnya harus dilakukan pemeriksaan ulang. Bagaimana proses penyimpanannya? Ya, urin juga misalnya seperti itu. Demikian juga dengan penerimaan, kemudian penyimpanan, telusur spesimen secara umum. Ya, spesimen di sini tidak hanya darah, tapi semua pemeriksaan spesimen atau spesimen yang diterima untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk 3.6 di sini adalah nilai normal, ya. Jadi setiap pemeriksaan itu harus punya rentang nilai normalnya, ya. Dan nilai normal ini biasanya kita pakai satu yang memang sudah menjadi kesepakatan dari kolegium, ya. Jadi tidak bikin rentang nilai normal sendiri, tapi rentang nilai normal yang memang berlaku secara nasional dan menjadi kesepakatan dari nasional dan juga kolegium, ya. Setiap hasil pemeriksaan di sini kalau diberikan kepada pasien itu harus dengan rentang nilai normal, ya. Jadi itu juga memudahkan pasien untuk membaca, juga memberikan peringatan kepada dokter pada saat membaca, ya, sebagai penanda bahwa oh ini nilainya tidak sesuai, ya, ini jauh sekali kurang atau tinggi sekali, misalnya seperti itu. Kemudian 3.7 di sini adalah kendali mutu. Ya, kendali mutu di sini adalah pemantauan eksternal dan bukti mutu internal, pemantapan mutu internal dan juga eksternal, ya. Jadi di sini sebagai seorang kepala dari unit laboratorium, bisa dokter, biasanya sih dokter spesialis patologi kliniknya, bagaimana pemantauan mutu internal dan eksternal ini dilakukan di laboratorium di rumah sakit Bapak Ibu bekerja, dan bagaimana itu menjadi suatu program bagian dari program laboratorium yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di laboratorium. Nah, kemudian untuk 3.8 di sini adalah sertifikasi akreditasi laboratorium rujukan dan juga pemantauan dan evaluasi kontrak sesuai dengan PKS, ya. Lagi-lagi Bapak Ibu, untuk sesuatu yang diperiksakan keluar itu harus jelas bagaimana standar mutunya. Dan standar mutu tadi dimasukkan ke dalam kontrak dan juga dilakukan evaluasi kontrak sesuai dengan standar mutu yang Bapak Ibu minta. Jadi kalau tadi misalnya pemeriksaan itu dikirim harus dalam waktu 5 hari, ya harus ada auditnya apakah memang selalu tepat 5 hari atau jangan-jangan selalu melenceng. Selalu misalnya dikirimnya baru 2 minggu, misalnya seperti itu. Ya, dan bagaimana kalau terjadi hal seperti itu, apakah kita mau melakukan tindak lanjut terhadap suatu standar mutu yang tidak tercapai misalnya di dalam PKS atau tidak tercapai di dalam standar mutu kinerja laboratorium. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita minta bahwa setiap unit itu seperti dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap
mutu dan keselamatan pasien yang ada di dalam unitnya masing-masing sebagai bagian dari program mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, jadi ini adalah yang diminta untuk pelayanan laboratorium pada PP3 ya. Dan kita lanjut lagi ke PP 9, ini khusus tentang pelayanan darah ya. Jadi kalau pelayanan darah ini menjamin pelayanan yang diberikan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit. Ya, jadi kalau tadi laboratorium, sekarang kita masuk ke darah. Di sini rumah sakit menerapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit dan juga tanggung jawabnya itu oleh seorang staf yang kompeten. Ya, ada pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit dan juga ada proses persetujuan tindakan pasien untuk pemberian darah dan produk darah. Jadi kalau memang ada transfusi, maka bagaimana bentuk inform konsennya itu harus jelas ya. Darah dan produk darah. Jadi bukan hanya sekedar darah saja, tapi juga produknya. Jadi misalnya seperti FFP, contohnya ya, seperti itu. Ya. Nah ini tadi laboratorium. Sekarang kita masuk kepada pelayanan radiologi klinik. Ya. Di sini untuk standarnya ada standar PP4, yaitu pelayanan radiologi klinik menerapkan regulasi pelayanan radiologi klinik di rumah sakit. Jadi kalau radiologi itu kita sekarang menyebutnya RIR, ya, yaitu radiologi intervensional, ya, radiodiagnostik, imaging, dan radiologi intervensional. Ya, jadi RIR. Ya kita masukkan di dalam gambaran umum menjadi pelayanan radiodiagnostik, diagnostik imaging, dan radiologi intervensional. Ya, sama dengan yang tadi. Jadi regulasinya harus ada untuk pelayanan radiologi klinik. Kemudian ada juga buka 24 jam dan 7 hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, ini sering Bapak Ibu kalau kita lihat di rumah sakit kita, radiologi itu dokter spesialisnya tidak on 24 jam. Ya, ada memang yang memang sudah buka 24 jam, ada jadwal jaganya, tapi juga ada rumah sakit yang belum seperti itu. Ya, jadi ini yang memang menjadi tantangan bagaimana layanan radiologi tadi tetap bisa buka 24 jam 7 hari seminggu, kapanpun pasien membutuhkan itu ada. Ya, karena sekarang kalau radiologi ini ibaratnya dokternya nggak usah duduk di situ. Ya, mereka bisa menunggu di rumah, tapi pada saat memang ada permintaan situ, misalnya jam 2 pagi, dan harus dibacakan, itu ada yang membacakan. Ya, jadi memang kebutuhan untuk pasien ini, untuk keselamatan pasien, itu betul-betul menjadi suatu prioritas utama di dalam standar ini, sehingga memang 24 jam 7 hari seminggu ini betul-betul harus dijalankan. Ya. Di standar yang lalu juga sudah ada, cuma mungkin dalam standar yang ini penekanannya, kita ingin betul-betul rumah sakit melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Nah, ini untuk kelanjutannya untuk penanggung jawab radiologi kliniknya sama juga hampir mirip dengan laboratorium Bapak Ibu, menyusun evaluasi dan regulasi ya, ada pelaksanaan administrasi, ada PMI, ada PMK-nya juga, PMI-nya juga ya. Kemudian pemantauan evaluasi semua jenis layanan RIR serta mereview dan menindaklanjuti hasil dari RIR rujukan. Untuk stafnya sendiri sama, jadi membuat interpretasi pemenuhan persyaratan kredensial. Kemudian staf yang mengerjakan pemeriksaan termasuk di unit rawat inap itu juga memenuhi persyaratan kredensial. Ya, jadi kita tahu kalau radiologi sering ada yang mobile dibawa, nah maka bagaimana proses kredensialing, apakah staf tersebut mampu untuk melakukan pemeriksaan yang ada di luar unit radiologi. Ya. Kita bahas lagi untuk rangka waktu sama juga, ya ada yang reguler dan ada yang sito, termasuk juga pencatatan dan evaluasinya. Jadi kalau memang dikirim keluar, karena tidak punya MRI, misalnya seperti itu, maka apakah itu sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu tentukan di dalam PKS-nya? Ya, jangan sampai pasiennya sito perlu MRI, tapi ternyata tidak bisa dikirimkan. Ya, untuk 4.4 ini adalah X-ray dan bahan lain. Jadi di sini dikatakan bagaimana pengelolaan, kemudian saat terjadi kekosongan bagaimana kalau memang Bapak Ibu masih memakai film, ya. Dan juga bagaimana penyimpanan, pelabelan, dan distribusinya. Ya, jadi memang penyimpanan untuk film dan juga segala sesuatu yang terkait dengan BMHP yang ada di radiologi dan juga di laboratorium ini memang harus betul-betul dibuatkan regulasinya. Ya, artinya kalau memang ini langsung ke laboratorium, bagaimana proses pemantauannya dari rumah sakit.
Ya, bisa juga masuk ke bagian pembelian di rumah sakit, bisa juga langsung masuk ke bagian radiologi. Ini kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Kalau memang langsung masuk ke radiologi, bagaimana proses supervisi dari bagian pembelian dan juga atau mungkin farmasi, ada beberapa rumah sakit yang menggunakan hal yang berbeda. Bagaimana proses pemantauannya sehingga manajemen dalam hal ini mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang mungkin menjadi masalah atau juga mungkin menjadi sesuatu yang kurang terhadap standar yang diminta. Ya, misalnya filmnya sering terjadi kekosongan, bagaimana? Ya, jadi informasi seperti itu harus sampai kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan agar pelayanan tetap berjalan dengan lancar. Untuk kendali mutu di 4.5 ini juga sama, pemantapan mutu internal dan eksternal. Saya rasa kita nggak bahas lagi ya, sudah Bapak Ibu sudah tahu mengenai hal ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk PP. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silakan Mbak Desi. Ya, Dok, ditunggu sebentar. Desi lihat dari panitia pertanyaannya. Pertanyaannya masih ada di sesi yang sebelumnya, nggak apa-apa, Dok? Boleh. Karena yang ini belum dikirim. Oh, baru dikirim, Dok, yang materi sekarang. Tunggu sebentar, Dok. Oke. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau bertanya yang tadi sebelumnya juga boleh ya. Ya. Jadi bebas Soalnya aja. banyak sekali, Dok, pertanyaannya. Bebas aja. Santai kita. Mudah-mudahan tadi mengenai pengkajian awal dan pengkajian ulang sudah cukup jelas ya. Jadi apa yang diminta untuk minimal, kemudian apa juga yang harus ditambahkan untuk pengkajian ulang, kapan dilakukan, siapa yang melakukan. Rasanya sih sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik karena memang ini membutuhkan kerjasama tim yang luar biasa ya. Jadi kita tahu PPA itu udah banyak di rumah sakit dan setiap PPA memang harus melakukan 2 jenis pengkajian tadi. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu kerjasama tim yang memang dimulai dengan standar akreditasi yang baru ini. Ya, Dokter, ya. Sudah Desi kirim yang slide pertama. Oke. Mohon bantuannya, Dok. Demi keseragaman dan kesesuaian, mohon diperlihatkan form pengkajian medis dan keperawatan. Terima kasih ya. Nanti kalau memang ada contohnya bisa saya sampaikan, tapi memang ini juga bisa dibuat oleh Bapak Ibu sebagai form khusus di rumah sakit ya. Karena sekali lagi tadi pengkajian awal dan pengkajian ulang ini berbeda-beda untuk setiap rumah sakit tergantung dengan tipenya ya. Jadi dan jenisnya juga seperti apa. Kemudian izin bertanya dari Bu Kristanti, pasien dengan nyeri kronis apakah wajib pada pengkajian nyeri komprehensif? Iya ya. Jadi kalau pengajian dengan nyeri kronis itu memang sebisa mungkin itu harus sangat komprehensif karena kalau dia itu sifatnya sudah kronik itu artinya gini, mungkin melibatkan beberapa organ dan juga melibatkan beberapa sistem di dalam tubuh kita. Jadi memang itu ada pengkajiannya berbeda-beda ya, Dok. Mudah-mudahan nanti bisa lihat atau mungkin bisa coba cari. Jadi untuk pengkajian nyeri akut dan juga kronik itu memang berbeda-beda. Jadi beda pengkajiannya, tidak sama ya. Jadi harus sangat komprehensif. Supaya nanti penata laksananya juga bisa lebih komprehensif. Ya kronik itu didapatkannya dari mana? Karena nyeri itu kalau dia kronik biasanya tidak timbul di tempat di mana organnya bermasalah. Sehingga harus ada pencarian di mana organ yang menjadi penyebab utama dari nyeri kronik tersebut. Yaitu biasanya perlu pemeriksaan tambahan, kemudian juga berkaitan dengan mungkin gaya hidup, dan juga ada juga tingkat stres ya tertentu yang menyebabkan munculnya nyeri-nyeri kronik tadi gitu. Itu sangat komprehensif ya. Jadi memang dalam hal ini PPA-nya harus sangat jeli untuk melihat hal itu. Kemudian dari Pak Joko Susilo Eskep ya.
Untuk pengkajian awal dilakukan oleh PPA Medis dan Keperawatan, apakah discharge planning-nya menjadi satu atau berdiri sendiri? Untuk discharge planning tetap satu, ya. Tapi yang mengisi juga PPA yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya. Jadi untuk discharge planning tadi kalau yang medis ya diisi oleh medis, yang perawat juga diisi oleh perawat, ya. Jadi tadi untuk misalnya kebutuhan fungsional yang harus dilakukan di rumah itu oleh perawat, ya. Tadi di rumah itu misalnya perlu apa untuk bantuan fungsionalnya. Tapi kalau untuk yang medis itu misalnya lebih kepada penggunaan obat, kemudian juga tadi apa yang boleh dan tidak boleh, ya misalnya boleh makan apa dan sebagainya. Juga kalau yang nutrisi ada lagi tadi misalnya boleh makan apa, obat juga bisa dari farmasi selain dari DPJP. Jadi tentunya ini banyak sekali yang harus mengisi juga. Ya, jadi satu untuk semua juga ya, Pak Joko ya. Kemudian dari Pak Masud di sini ada apakah perencanaan pulang yang dimaksud dalam PP1 pendokumentasian menjadi satu dengan discharge planning atau format tersendiri? Jadi satu boleh. Ya memang sebenarnya discharge planning itu satu format tapi memang harusnya diisi dari awal. Ya. Jadi begitu sudah ada perencanaan pulang, maka discharge planning itu sudah mulai diisi. Tapi kita tahu di situ bahwa itulah permasalahannya. Ya kan, nggak mungkin ada PPA atau dokter yang di depan bikin perencanaan pulang terus langsung bisa bikin discharge planning. Itu kan sulit sekali. Kenapa? Karena dalam perjalanannya kan bisa terjadi perubahan kondisi pasien, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi itu sebenarnya adalah satu rangkaian. Ya, jadi kalau perencanaan pulang itu memang biasanya seringnya ditaruh dalam rekam medis saja, tapi ditulis kembali dalam discharge planning. Kenapa? Karena jadi discharge planning itu sebenarnya bisa berubah-berubah, Bapak Ibu. Waktu di awal mungkin dibilang dirawat 3-5 hari, ternyata begitu hari ketiga ketemu hal yang lain, oh ternyata dirawatnya jadi 2 minggu. Ya pada saat itu discharge planning-nya juga akan berubah. Gitu. Jadi itulah yang memerlukan pengawasan dari kita sebagai tim yang ada di rumah sakit. Ya dalam hal ini tentunya tadi MPP juga bisa membantu mengawasi hal-hal apa saja yang berubah. Hal-hal apa saja yang menjadi masalah dan harus dibantu untuk pasien ini agar mereka paham ya bahwa kenapa saya harus dirawat dari 3 hari mundur jadi 2 minggu misalnya contoh. Bagaimana proses informasi dan edukasinya oleh PPA. Jadi ini semua standar-standar ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Kemudian ini ada lagi dari sebentar belum sempat di-download. Ada dari Dokter Awan untuk PP 4.5 apakah contohnya masing-masing? Oh, Dokter Awan kebetulan dari Medistra, jadi nanti kita ngobrol aja ya sendiri mungkin tidak dijawab di sini. Boleh ya, nggak apa-apa. Jadi PMI dan PME nih kayaknya ya. Silakan. Jadi untuk radiologi itu juga sekarang ada PMI dan PME-nya ya. Untuk rencana asuhan sama dengan plan dari SOAP. Rencana asuhan sama dengan plan dari SOAP atau formulir tersendiri. Rencana asuhan iya sama dengan SOAP. Ya. Jadi begitu sudah dilakukan pengkajian awal, dibuat perencanaan awal ini dituangkan dalam bentuk SOAP, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dibuat juga discharge planning-nya. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke rumah sakit, maka hari ini dia mau diapain, pada waktu pulang dia mau diapain. Kira-kira gitu bahasa gampangnya. Ya, tapi menjadi satu kesatuan yang akan berubah mengikuti perjalanan dari pasien itu sendiri. Terkait dengan PP 39 pelayanan darah, bila dihubungkan dengan PMK 83 tahun 2014 pasal 41 ayat 2, apakah benar BDRS boleh bekerja sama dengan UTD di wilayahnya sehingga ini iya bisa ya. Jadi penilaian mengenai kompetensi staf kalau memang kita bekerja sama dengan pihak lain itu bisa kita mintakan ya dari pihak lain tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu ber-KSO dengan pihak lain untuk pelayanan apapun, maka SIP, STR, kompetensi dari staf yang melakukan semuanya Bapak Ibu harus juga punya kopinya dan melakukan pengecekan terhadap itu. Untuk KKS-nya yang diminta kira-kira seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tahu persis bahwa dokter yang melakukan radiologi di luar sana gitu ya atau dokter yang melakukan pemeriksaan laboratorium atau meng-ACC dari pemeriksaan laboratorium di luar sana itu betul-betul dokter yang tadi memang berizin ya, punya SIP, punya STR, punya kompetensi ya dan juga akan memberikan standar mutu yang memang diminta oleh Bapak Ibu. Ya, jadi boleh silahkan ya dilakukan seperti itu.
Kemudian pengecekan ke pasien seperti POCT yang dilakukan oleh staf penunjang dan pelaporan hasil kritisnya apakah diharuskan untuk menulis di CPPT atau menggunakan form lain? Dari Ibu Herlina Dwi Arianti. Untuk POCT boleh langsung di ini aja dok, di CPPT aja dok. Jadi nggak usah pakai form lain lagi ya. Form satu-satunya form lain yang dipakai untuk POCT adalah mengenai bagaimana pengecekan terhadap alat tersebut yang tadi harus dilakukan atau dikoordinasi oleh pimpinan dari laboratorium klinik di tempat rumah sakit dokter berada. Ya, jadi misalnya alat glukometer tersebut koordinasinya semua mengenai apakah alat itu sudah layak pakai pada hari tersebut, ya, bagaimana pengecekan ulangnya, bagaimana staf itu bisa melaporkan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, itu semua harus di dalam koordinasi laboratorium. Ya, tapi di luar itu mengenai pencatatan untuk medis dan hasil kritisnya itu silahkan lakukan di dalam CPPT saja. Jadi tidak usah dilakukan berbeda atau bikin formulir baru lagi ya, ribet ya. Jadi kalau nanti hasil kritis itu sudah jadi satu dalam CPPT, siapapun juga bisa membaca, tidak jadi bingung bahwa tidak jadi bingung siapa atau ada suatu informasi yang tidak menjadi satu kesatuan. Ya, apalagi kalau itu berhubungan dengan hasil kritis. Tentunya kalau hasil kritis maka semua PPA harus tahu ya, bukan hanya dokter yang merawat saja, tapi PPA lain juga harus tahu ya, karena biasanya bisa juga terkait oleh tindakan atau hal-hal yang akan dilakukan oleh PPA lain. Ya. Kemudian dari Ibu Ai Diana Puspawati, untuk handover perawat, apakah cukup dituliskan di lembar CPPT saja? Untuk handover perawat, itu baiknya ada formulir tersendiri yang memang menjadi dokumentasi untuk handover. Ya, jadi SOAP terakhir tetap dilakukan ada di dalam CPPT. Tapi kalau untuk handover itu baiknya memang punya satu dokumentasi tersendiri. Karena nanti kan Bapak Ibu juga harus melakukan evaluasi terhadap proses handover ini. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan proses evaluasi terhadap handover, bagusnya Bapak Ibu punya satu catatan tersendiri di luar CPPT, sehingga mudah untuk melakukan evaluasinya. Nggak harus nanti bolak-balik, apalagi kalau rekam mediknya nanti misalnya sudah kembali ke rekam medik, ke dalam unit rekam medik, kan Bapak Ibu jadi tidak punya bentuk evaluasi atau data yang memang Bapak Ibu perlukan untuk evaluasi. Ya. Untuk Ibu Venisensia Pare, apakah pengkajian ulang perlu dibuatkan form tersendiri atau ditancapkan form tersendiri ya? Biasanya untuk pengkajian ulang itu ada form tersendiri. Ya, nanti kalau sudah ada pengkajian ulangnya, maka rencananya SOAP-nya dilanjutkan di CPPT. Ya, jadi nanti form pengkajian ulang bisa dibuat di depan. Jadi ada pengkajian awal, ada pengkajian ulang, kemudian CPPT. Ya, biasanya seperti itu. Tapi dibebaskan ya. Kita tidak ada standar sekarang harus seperti apa. Kita ingin rumah sakit melakukannya dengan cara yang paling mudah untuk Anda. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih mana yang paling memudahkan Bapak Ibu untuk membuat semua ini mampu laksana. Ya, jangan terpaku pada harus ada formnya, harus ada begini, harus ada begitu, enggak ya. Yang penting pada waktu Bapak Ibu di survei nanti bisa diperlihatkan apa yang diminta pada elemen. Ya, jadi jangan berpaku pada harus begini, harus begitu. Ya, mana yang lebih mudah supaya Bapak Ibu juga lebih mudah bekerjanya. Ya. Kemudian dari Dr. Belly, pelabelan reagen apakah bisa dilakukan di lemari atau kulkas penyimpanan, bukan di wadah reagen? Enggak, ya dok. Jadi reagen itu harus dilabeli satu-satu. Jadi tidak, maksudnya di wadah itu iya, tapi satu-satu. Jadi tidak boleh satu label itu mewakili sekian reagen. Setiap reagen punya label yang spesifik sesuai dengan jenis bahan berbahaya beracunnya. Jadi kalau misalnya botolnya terkait dengan reagen ini, ya pelabelannya juga terkait dengan reagen ini. Nggak boleh ditaruh di luar lemari atau mungkin dalam satu wadah. Misalnya satu reagen itu di dalam satu box besar atau satu kontainer besar, labelnya ada di luar. Enggak. Ya, jadi di dalam setiap botol itu harus ada label tersendiri, ya, atau kontainer, ya. Kemudian PMI dan PME di lab itu seperti apa dari Nurse Minawati itu kalau untuk orang laboratorium mereka sudah tahu, biasanya mereka punya standar mutu tersendiri yang harus mereka lakukan auditnya dan evaluasinya secara berkala. Ya, biasanya PMI dan PME itu ada tahunnya, ya, ada biasanya setiap tahunan atau kalau saya nggak salah
itu harus diperpanjang lagi. Jadi mereka harus, atau setiap 2 tahun juga ada ya. Jadi itu memang sesuatu yang sudah rutin untuk dilakukan di laboratorium. Demikian juga dengan radiologi. Ya, itu tidak sesuatu yang memang mutlak, karena kita ingin memastikan bahwa pemantapan mutu itu baik di unit itu maupun yang dilakukan dari luar rumah sakit ya, eksternal, itu semuanya memang sesuai. Ya, jadi internalnya ada, eksternalnya juga ada. Ya. Dari Dr. Anggun Puspita Dewi untuk PP 3.1, pimpinan laboratorium mengintegrasikan program MFK dan PPI. Ya, tadi yang saya contohnya itu ya dok, misalnya mengenai pelabelan reagensia, itu masuk dalam standar MFK untuk B3. Ya, jadi nanti kita akan buat itu, saya akan jelaskan mungkin di standar MFK lebih lanjut. Itu termasuk salah satu hal yang dikoordinasikan dengan MFK. Kalau dengan PPI adalah bagaimana penggunaan APD. Ya, penggunaan APD di laboratorium, bagaimana melakukan sesuatu pemeriksaan dengan cara yang benar. Ya, contohnya misalnya kalau di laboratorium ada laminary airflow, itu bagaimana memakainya. Misalnya terkait dengan pemeriksaan mikroorganisme atau TB misalnya. Itu kan memakai laminary airflow juga, ya. Itu bagaimana caranya? Itu terkait juga dengan PPI. Jadi program yang terkait dengan PPI dan MFK itu juga harus masuk dalam program laboratorium, atau kalau tidak itu termasuk dalam program PPI. Jadi itu nanti akan dilihat oleh surveyor pada saat Bapak Ibu disurvei. Ya. Kemudian mohon izin dari RSIA Cempaka Putih, rumah sakit kami radiologi yang ada baru USG 4D dan 2D. Untuk radiologi sendiri seperti ronsen kami mesti bekerja sama dengan laboratorium lain. Apakah sudah cukup untuk memenuhi standar atau bagaimana dokter? Ini kembali kepada jenis layanan apa atau kebutuhan Bapak Ibu itu apa. Ya. Jadi kalau lihat dari 4D dan 2D, ini kan RSIA. Ya. Kalau memang kebutuhan utamanya mungkin tidak banyak seperti rumah sakit umum, ya boleh saja. Ya, tidak masalah. Yang penting pada saat Bapak Ibu harus mengirim sesuatu rujukan radiologi keluar, Bapak Ibu punya standar mutunya. Ya, jadi kalau misalnya harus MRI misalnya atau harus CT scan misalnya, itu bagaimana ya prosesnya? Dan kemudian apakah hasilnya bisa Bapak Ibu dapatkan sesuai seperti yang Bapak Ibu inginkan? Dan pasiennya tidak ada keterlambatan di dalam penata laksanaan. Ya, mungkin itu jawaban saya dari Mbak Nova Eliana Sari, ya, STR Kebidanan. Ya. Izin bertanya, apabila rumah sakit belum memiliki pelayanan radiologi pada akreditasi untuk pelayanan instrumennya tidak dinilai atau bagaimana ya berhubung, apakah bila memerlukan pelayanan dilakukan rujukan? Iya, jadi kalau tidak punya layanan radiologi pasti merujuk, ya kan, ke rumah sakit lain. Jadi tetap saja standar ini akan dinilai karena rumah sakitnya melakukan rujukan kepada tempat lain, ya baik itu klinik atau bisa juga rumah sakit. Ya, jadi tetap dapat juga ya, dan memang pasti tetap harus ada orang yang melakukan penilaian terhadap ini, yaitu kepala unit radiologinya. Karena walaupun tidak berada di tempat, tapi ada orang yang melakukan penilaian terhadap semua proses yang dilakukan di luar rumah sakit ini. Gitu. Jadi standar ini akan tetap ada, tapi mungkin ada beberapa yang akan tidak dapat dinilai. Ya, jadi nanti akan disesuaikan dengan Bapak Ibu pada waktu dilakukan survei di tempat. Ya. Mbak Susi Novi Miswardi, izin bertanya, Dok, riwayat penggunaan obat termasuk asesmen awal medis atau keperawatan? Ya, di sini silahkan dibebaskan, ya. Tapi dua-dua PPA-nya harus tahu. Kalau saya lebih kepada PPA medis, karena dokter akan membuat suatu rencana awal dan juga discharge planning berdasarkan riwayat medis dan juga penggunaan obat sebelumnya. Ya, jadi kalau saya lebih menyatu kepada medisnya. Tapi perawat juga harus baca karena nanti perawat yang akan memberikan obat. Jadi perawat juga harus tahu apa saja yang menjadi asesmen awal dari medis ini. Ya. Kemudian lagi dari Rumah Sakit RSIA Cempaka Putih. Oh, ini masih sama ya. Yang tadi ada lagi ini. Oke. Terakhir. Ya, untuk PMI dan PME untuk radiologi itu nanti akan saya berikan contohnya ya. Kebetulan saya nggak punya contohnya di sini. Nanti mungkin sesudah ISOMA saya akan coba perlihatkan contohnya untuk PMI dan PME. Memang kalau untuk radiologi itu mungkin hal baru. Kalau untuk laboratorium, untuk PMI dan PME mereka sudah punya.
Ya, biasanya dokter PK-nya itu sudah sangat terbiasa dengan itu. Tapi kalau untuk radiologi itu memang satu hal yang berbeda. Ya, nanti saya coba perlihatkan contohnya sudah isoma Bapak Ibu, saya carikan dulu filenya supaya nanti Bapak Ibu juga lebih jelas pada waktu saya menjawab. Ya. Mungkin itu Mbak Desi, kayaknya sudah habis pertanyaannya.